Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kalian sebagai siswa baru di Mas Proto, dan selamat buat kalian yang sudah menjadi peserta didik baru di Mas Proto ini, karena kalian sudah memilih Mas Proto sebagai pilihan kalian untuk melanjutkan pendidikan kalian setelah kalian lulus dari SMP maupun MTS. Anak-anakku semuanya, kelas 10 peserta didik baru yang sudah masuk ke kelas masing-masing, baik itu IIS maupun MIA, kalian berhak untuk mendapatkan pembelajaran. Kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang biasa disebut dengan PPKN. Namun sebelum ke mata pelajaran, Ibu perkenalkan dulu, karena tak kenal maka tak sayang, maka kalian harus mengenal Ibu sebagai guru kalian, dan seharusnya juga Ibu mengenal kalian. Tapi karena saat ini masih dalam keadaan pandemi, sehingga pembelajaran dengan sistem daring, tidak boleh tatap muka, nggak salahnya kalian mengenal Ibu dulu dengan nama, dan Ibu mengenal kamu melalui nama, walaupun belum pernah berjumpa. Tapi nggak ada salahnya kalau sudah kenal walaupun lewat nama, kita mudah-mudahan saling sayang menyayangi, saling membutuhkan, saling mengerti satu sama lain, baik guru terhadap murid maupun murid terhadap guru. Perkenalkan, Ibu dengan nama DRA Nurlaina. Saat ini Ibu akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN, yang biasanya Ibu memangku jabatan sebagai bimbingan konseling. Tapi nggak ada salahnya ketika Ibu menyampaikan mata pelajaran PPKN, karena PPKN kaitannya erat dengan bimbingan konseling, sama-sama membentuk perilaku atau moral dari warga masyarakat, khususnya Indonesia, dan warga madrasah, yaitu kalian semua sebagai siswa di Mas Proto. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ke materi pertama, yaitu dengan judul Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Namun sebelum menginjak ke pembelajaran, baik ketika kalian mengerti tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan yang pertama adalah setelah kalian mempelajari kegiatan ini, maka kalian diharapkan dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tujuan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Yang ketiga, tujuannya adalah setelah kalian mempelajari ini,
kalian berupaya menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Baik, karena kalian sudah mengerti tujuan dari pembelajaran ini, Ibu akan melanjutkan dengan pembelajaran mengenai pengertian pemerintah. Pengertian pemerintah menurut pakar politik M. Solly Lubis, yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang itu hanya mengikuti hukum yang berlaku di negerinya, barulah dapat disebut pemerintah. Dan jika masyarakatnya tidak patuh pada pemerintah dan aturannya, maka tidak dapat disebut negara. Di Indonesia, menyusun suatu bentuk negara dan sistem pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Lanjut, negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah atau provinsi merupakan bagian tidak terpisah serta tidak bersifat negara dalam negara. Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut. Indonesia menganut sistem pemerintahannya dengan istilah presidensial dengan mekanisme demokrasi. Jadi Presiden Indonesia dipilih secara demokrasi oleh rakyatnya, yaitu dengan sebutan pemerintahan yang menganut sistem presidensial. Sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila. Adapun bunyi dari Pancasila yaitu sudah kalian ketahui mungkin dari kelas SD sudah hafal, apalagi sekarang sudah menginjak sekolah lanjutan atas, maka kalian harus hafal. Ketika kalian sebagai murid atau siswa atau pelajar yang sudah menginjak di lanjutan atas kok sampai tidak hafal Pancasila, itu namanya kebablasan atau kebangetan. Oleh karena itu Pancasila harus kalian hafal di luar kepala. Baik, walaupun kalian mungkin sudah hafal semua, Ibu bacakan. Barangkali ada yang lupa. Yang pertama adalah sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi bunyi dari Pancasila. Indonesia memilih sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem demokrasi lainnya. Kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari prinsip-prinsip pokoknya. Prinsip-prinsip pokoknya sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menjamin pelaksanaan kebebasan, menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial lainnya, yaitu 1. Daya jangkauannya universal, meliputi semua anggota masyarakat. 2. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. 3. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuasaan legislatif dan kerelaan yang besar. Artinya mempunyai kekuatan legalitas ya, bukan legislatif, legalitas dan kerelaan yang besar. Untuk memahami lebih jauh macam-macam kekuasaan, maka kita harus menginjak pada macam-macam kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara, ada baiknya kita kutip temuan dari ahli politik yang menjelaskan macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto tahun 2006 halaman 273, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama atau A, itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Itulah yang pembagian kekuasaan di pemerintahan Indonesia menurut John Locke. Tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Rianto tahun 2006 halaman 273, ia menyatakan sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif.
B atau yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Jadi kalau legislatif itu membuat, kalau eksekutif itu pelaksana. Yang ketiga itu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketika kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan teori trias politika. Itulah yang Ibu dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami. Jikalau kalian kurang paham, bisa bertanya di WA Group melalui Capri, ya boleh, silakan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan menyampaikan tentang konsep pembagian kekuasaan Indonesia. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.